Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara yang saya hormati. Bagaimana kabarnya di pagi ini? Apakah semuanya dalam keadaan sehat? Ada damai sejahtera, penuh sukacita? Haleluya. Mari kita menyambut renungan pagi ini dengan doa terlebih dulu. Ya Tuhan, ucapan syukur, terima kasih kami naikkan kepada Tuhan. Karena kasih karunia-Mu kami boleh ada sebagaimana kami ada, dalam keadaan sehat, tak kurang apapun juga. Itu sebabnya memulai aktivitas hari ini, kami lebih dahulu mencari kerajaan Allah dan kebenarannya dengan membuka hati pikiran kami, mendengar firman yang disampaikan melalui sorga, yaitu suara gembala. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah saudara, tema renungan pagi ini yaitu tidak layak. Lukas 7 ayat 7 berkata demikian. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Nah saudara, kita mungkin sering mendengar kata privilege, atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai hak istimewa. Privilege ini, saudara, secara sederhana dapat diartikan sebagai satu keistimewaan yang didapatkan seseorang secara otomatis, entah karena identitasnya, kelas sosialnya, statusnya, dan sebagainya. Di zaman ini, privilege adalah hal yang diinginkan dan dikejar oleh banyak orang. Siapa yang tidak mau diperbolehkan melakukan sesuatu ketika yang lain dilarang? Siapa tidak mau didahulukan saat yang lain harus menunggu atau antri, tetapi dia diberikan hak istimewa untuk langsung dilayani? Siapa yang tidak mau dipersilahkan masuk lewat pintu khusus saat yang lain harus berjibaku untuk bisa masuk dengan berjejal-jejal? Tidak hanya dikejar, privilege juga seringkali dituntut oleh mereka yang merasa punya hak untuk itu. Nah, kita tidak jarang mendengar seseorang yang karena merasa dirinya punya jabatan tinggi, punya uang, atau punya koneksi, ia menuntut diistimewakan lebih daripada yang lain. Saudara, hari ini kita membaca kisah seorang perwira Romawi di Kapernaum. Ia bukan perwira Romawi biasa, karena ia perwira yang baik kepada bangsa Israel. Bahkan ia membiayai pembangunan sinagog atau rumah Tuhan dari umat Yahudi. Satu kali hamba perwira ini sakit parah. Ia pun minta tolong kepada para tua-tua Yahudi untuk memohon Yesus agar menyembuhkan hambanya itu. Para tua-tua itu pun meyakinkan Yesus bahwa perwira yang baik ini layak untuk ditolong. Namun ketika Yesus setuju untuk datang ke rumahnya,
masih melalui perantaraan sahabat-sahabatnya, perwira ini berkata bahwa ia tidak layak menerima Yesus di rumahnya. Bahkan ia tidak layak datang kepada Yesus. Ia percaya satu patah kata saja dari Yesus sudah bisa menyembuhkan hambanya. Nah, saudara lihat di sini. Kita sering mengira Yesus memuji iman perwira itu karena ia sangat percaya pada kuasanya. Tetapi Yesus memuji perwira itu karena ia paham bahwa semua adalah hanya kasih karunia Tuhan. Meski ia perwira, meski ia banyak berbuat baik, ia tidak menganggap itu sebagai privilege untuk berhak meminta sesuatu kepada Yesus. Kesadaran ini akan memunculkan sifat rendah hati. Sikap seperti inilah yang mestinya dimiliki anak Tuhan, yaitu kita semuanya. Kita harus beriman kepadanya, tapi bukan dengan sikap seperti orang yang merasa punya privilege, yang merasa berhak menuntut, bahkan merasa lebih baik daripada orang lain. Tetapi kita harus tetap merendahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dunia itu. Saya tutup dengan kalimat ini, iman yang benar akan membuat orang rendah hati. Kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Yesus, perwira tadi memang mempunyai kerendahan hati. Sebetulnya dia layak ditolong karena dia banyak berbuat baik kepada masyarakat Yahudi. Bahkan dia mengongkosi pembangunan Bait Allah orang Yahudi. Dan ketika ia meminta pertolongan kepada tua-tua Israel supaya Yesus menyembuhkan hambanya, Yesus langsung berikan komentar positif, oke, aku segera datang ke rumahnya. Tetapi jawab daripada perwira itu, tidak Tuhan, aku tidak layak kalau engkau datang ke rumahku. Aku tidak layak juga kalau aku langsung datang kepadamu. Karena itu lewat utusan ini, aku percaya katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu pasti akan sembuh. Ya Tuhan, kami sadar, yang engkau nilai bukan privilege daripada perwira ini, tetapi kerendahan hatinya. Dia merasa tidak layak datang kepada Tuhan, padahal dia seorang perwira yang patut dihormati, dan yang memang dihormati. Tetapi dia tidak memakai privilege itu, dia malah merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan akhirnya mengatakan, oke, pulanglah, hambamu telah sembuh. Terima kasih Tuhan, biar kami mendapatkan anugerah daripada Tuhan oleh karena kami belajar rendah hati dan tidak memakai privilege kami untuk menyombongkan diri. Kami tidak seperti orang lain, tetapi kami betul-betul engkau layak ditolong. Tidak Tuhan, itu namanya menyombongkan diri dan kami minta ampun kepada Tuhan. Kami serahkan sepanjang hari ini aktivitas kami, Tuhan datang dan Tuhan memberi berkat sehingga semuanya dalam keadaan berhasil. Keluarga kami, Tuhan selamatkan semuanya. Kalau masih ada yang sakit, engkau datanglah kepada mereka dan memberikan kesembuhan agar supaya mereka lekas pulih kembali. Segala pujian dan hormat kami naikkan kepadamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Dimanapun kau pergi dan berada, Tuhan beserta. Shalom.